Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 em, akan menjelaskan tentang penggunaan SPSS untuk uji ANOVA, di mana saya Anissa Fanda Putri dengan NIM 24 12 9344 sebagai moderator. Dan di sini untuk pengertian ANOVA dan contoh soalnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yoza Kurnia. Pada Yoza dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya Yosa Kurnia dengan NIM 42114 akan menjelaskan pengertian dari uji ANOVA sebelumnya. ANOVA atau Analysis of Variance adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dari tiga kelompok atau lebih untuk mengetahui apakah perbedaannya benar-benar signifikan atau hanya terjadi karena kebetulan. Adapun contoh soal dari kami, yaitu kami mengambil dari seorang peneliti yang ingin mengetahui apakah tiga metode pembelajaran matematika. Adapun metode A yaitu kontekstual, metode B visual, dan metode C tradisional. Nah, ketiga metode tersebut memberikan hasil belajar yang berbeda signifikan kepada siswa kelas 5 SD. Peneliti mengambil 100 siswa secara acak, lalu membagi mereka ke dalam tiga kelompok. Kelompok A yaitu kontekstual dari variabel 82 sampai 79, kelompok B dari 85 sampai 81, kelompok C dari 85 sampai 81 juga. Setelah 4 minggu pembelajaran, setiap siswa diberikan tes hasil belajar matematika dengan skor maksimum 100. Nah, adapun pertanyaan dari itu, yang pertama, rumuskan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 untuk penelitian ini. Karena pertanyaan kedua yaitu lakukan analisis ANOVA satu arah untuk menguji apakah terdapat perbedaan signifikan rata-rata skor antar ketiga metode pembelajaran. Nah, untuk menjawab pertanyaan pertama, yaitu rumusan hipotesisnya yaitu H0 berbunyi tidak terdapat perbedaan signifikan antara metode pembelajaran kontekstual, visual, dan tradisional terhadap hasil belajar kelas 5 SD. Adapun bunyi H1 yaitu terdapat perbedaan signifikan antara metode pembelajaran kontekstual, visual, dan tradisional terhadap hasil belajar kelas 5 SD. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan kedua, di mana langkah-langkahnya dalam uji SPSS yaitu yang pertama ialah, tolong slide-nya moderator yang SPSS. Nah, pada langkah awalnya yaitu eh, salin semua data hasil analisis ke data view. Nah, di mana data pertama sampai 34 yaitu kontekstual, dan data dari 35 sampai 67 itu data visual, dan 68 sampai akhir itu data tradisional. Untuk data kontekstual kita kasih kode 1, dan untuk data visual kita kasih kode 2, dan tradisional kita kasih kode 3. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya berikutnya yaitu Kartika Septiani. Kepada Kartika disilakan. Baik, terima kasih Yoza. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kartika Septiani dengan NIM 24 12 90 48. Nah, di bagian ini saya akan menjelaskan cara mengisi variabel view pada SPSS. Jadi, sebelum memasukkan data, kita harus mengatur variabelnya terlebih dahulu supaya SPSS bisa membaca data dengan benar. Nah, di sini saya membuat dua variabel, yaitu variabel hasil belajar dan metode pembelajaran.
Yang pertama, untuk variabel hasil belajar pada bagian nama, saya isi dengan nama nilai. Karena variabel ini berisi nilai hasil belajar siswa, lalu pada bagian tipe saya pilih numerik karena datanya berupa angka. Kemudian bagian desimal saya ubah menjadi 0 supaya angka tidak muncul koma di belakangnya. Untuk bagian value, ini tidak perlu diisi karena nilai hasil belajar bukan data kategori. Selanjutnya, pada bagian measure, saya pilih scale karena data nilai termasuk data numerik atau data angka. Kemudian yang kedua, variabel metode pembelajaran. Pada bagian nama, saya isi metode pembelajaran tidak perlu di spasi, melainkan memakai underscore. Lalu pada bagian tipe juga saya pilih numerik, karena nanti metode pembelajaran akan diberi kode angka. Selanjutnya bagian desimal juga saya ubah menjadi 0 supaya tidak ada angka desimal. Nah, pada bagian value, di sini kita memasukkan kode metode pembelajaran. Kode 1 untuk metode kontekstual, nomor 2, kode 2 untuk metode visual, kode 3 untuk metode tradisional. Kemudian diklik add dan OK. Selanjutnya, pada bagian measure, saya pilih nominal karena metode pembelajaran hanya berupa kategori, bukan angka perhitungan. Baik, teman-teman, jadi itulah cara mengisi variabel view pada SPSS sebelum melakukan pengolahan data. Selanjutnya, untuk proses analisis data dan pembahasan hasil output SPSS akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Kepada Anissa Reflanda Putri, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Kartika. Nah, selanjutnya untuk analisis data ini, untuk melihat ujian ANOVA-nya, yang pertama itu kita pergi ke analyze, lalu ke compare means. Di sini kita pilih one way ANOVA karena kita ingin menguji uji ANOVA. Nah, selanjutnya di sini nilai kita isi ke dependent list, sedangkan metode pembelajarannya kita isi ke faktor. Kenapa nilai ke dependent list? Karena nilai itu mempengaruhi metode, metode nanti mempengaruhi nilai. Nah, selanjutnya kita klik options. Di sini kita centangkan deskriptif. Dan jika teman-teman ingin melihat ujian homogennya juga bisa nanti centang di homogeneity. Tapi di sini cukup di deskriptif saja. Selanjutnya kita klik continue dan oke. Nah, disinilah hasilnya. Oke, untuk pengambilan kesimpulan akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Fani Amir. Baik, terima kasih kepada Anissa. Perkenalkan, nama saya Fani Amir dengan NIM 24129030. Saya akan menyimpulkan uji SPSS yang dijelaskan oleh Nisa tadi, bahwasannya pada uji ANOVA diperoleh nilai F yaitu 19,581 dan nilai sigmanya kecil dari 0,0. Dikarenakan 0,0 kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji ANOVA, terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil belajar kelas 5 SD pada penggunaan metode pembelajaran kontekstual, visual, dan tradisional.
Metode pembelajaran tradisional memiliki rata-rata hasil belajar tertinggi dibandingkan metode lainnya. Penjelasan tentang uji ANOVA menggunakan SPSS dari kelompok 3. Sekian, terima kasih.